Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Zuhria Rahmatul Fatia dari kelas IT 4703 dengan NIM 103032300036. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari basis data, terus apa saja pendekatan dan resiko dari basis data, terus ada life cycle dari basis data, dan lain-lainnya. Jadi basis data yaitu biasa tempat untuk menyimpan sejumlah data dan informasi, di mana biasanya itu menggunakan tabel. Jadi itu untuk mengelola berbagai data dan menyimpan akses-akses data juga. Ada contohnya tuh kayak ada data sama informasi, di mana data itu merupakan yang data mentahan, itu seperti kayak data mahasiswa itu ada nama, NIM, kelas, dan sebagainya. Dan informasi itu biasa didapatkan dari data mentahan. Jadi biasa itu basis data itu dibedakan, diklasifikasi menjadi beberapa kategori biar lebih mudah untuk dicari. Selanjutnya ada kelemahan dari pemrosesan file secara tradisional. Yang pertama itu ada data ganda, di mana nanti bisa akan terjadi data itu duplikat atau ganda, padahal itu berbeda. Terus yang kedua ada kesulitan dalam mengakses. Terus yang ketiga ada keamanan yang rendah, karena kalau yang tradisional itu keamanannya kurang menjamin. Dan yang keempat itu bergantung pada pemrograman, dimana nanti jika datanya mau diupdate tuh harus secara manual, harus diubah lagi dari programnya jika tidak menggunakan DBMS. Terus yang selanjutnya itu kesulitan dalam berbagi data atau sharing data. Nah, yang berikutnya itu ada kelebihan jika kita menggunakan DBMS atau database sistem manajemen itu, yang itu merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu yang kelemahan dari yang pemrosesan menggunakan yang file tradisional, dimana jika kita menggunakan DBMS akan mendapat ini kelebihan. Yang pertama yaitu datanya nggak ada yang ganda, dimana semua data itu akan beda filenya, datanya akan berbeda-beda. Terus yang kedua itu mudah dalam mengakses, dimana itu kita bisa menggunakan SQL dalam mengakses. Dan yang ketiga itu ada keamanannya juga udah terjamin. Terus yang keempat itu kelebihannya itu lebih independen datanya, karena jika menggunakan DBMS, jika datanya akan diupdate itu udah gak perlu lagi untuk mengupdate programnya, jadi datanya akan otomatis terupdate sendiri tanpa harus mengubah programnya lagi dari awal. Terus yang terakhir itu semua orang bisa menggunakannya, atau banyak orang bisa mengakses tanpa ada konflik, semisal kayak keterbatasan mengakses gitu. Beberapa kelemahan dari menggunakan database atau resikonya, yang pertama itu mahal. Terus yang kedua itu beresiko juga terhadap hacker. Terus yang selanjutnya yaitu ketakutan dalam kegagalan sistem. Database life cycle itu ada planning, analisis, design, terus implementation, dan selanjutnya ada maintenance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.